Intensitas hujan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa sebabkan banjir dan tanah longsor. Calon legislatif dari Partai Nasdem DPRD Lombok Barat dilaporkan ke Bawaslu NTB. Halo, apa kabar pemirsa? Beragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Intensitas hujan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat sebabkan banjir dan tanah longsor di Brangketimpu, Dusun Punik, Desa Batu Dulang. Dan sejumlah lahan pertanian ikut terendam banjir. Beginilah kondisi longsor yang terjadi di Brangketimpu, Dusun Punik, Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh. Tanah longsor terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi di sejumlah desa di Kabupaten Sumbawa. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa, Rusdianto, mengatakan hujan deras yang melanda wilayah Kecamatan Sumbawa dan sekitarnya mengakibatkan longsor di Brangketimpu, Desa Batu Dulang. Sementara itu, lahan pertanian yang ada di Desa Joro, Kecamatan Untar Iwes juga terendam banjir dan akses jalan di Desa Labuhan Sumbawa di sekitar Muara Kali ikut tergenang. Banjir yang terjadi saat ini membuat masyarakat bantaran Sungai Brambiji di Kelurahan Samapuin hingga Desa Labuhan Sumbawa meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi meluapnya banjir akibat meluapnya air sungai. Dampak bencana banjir dan tanah longsor tersebut, para petani diperkirakan terancam gagal panen akibat lahan persawahan mereka terendam banjir. Hujan deras memang turun pada pukul 15 ya, sekitar 15.00 yang hampir merata di Kota Sumbawa dan sekitar. Karena ada dua jalur sungai yang menuju ke Kota Sumbawa, yang lebih dominan ini dari Air Ngelar ya. Dari Air Ngelar yang lebih dominan sehingga kita bisa lihat kondisi saat ini airnya cepat surut ya, dan kita tidak memungkinkan untuk, kalau dua itu kemungkinan akan lebih besar. Nah, inilah kondisi yang ada sehingga surut air sudah mulai terlihat sekarang ini di muara sungai. Kebetulan kami berposisi di Labuan dengan Pak Kades tadi untuk meninjau kondisi yang terjadi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumbawa meminta agar masyarakat terus memonitor informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG melalui sosial media milik BMKG. Guna mengurangi resiko terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, angin kencang, puting beliung, dan gelombang tinggi, pemerintah daerah terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi resiko terjadinya bencana. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Calon legislatif dari Partai Nasdem DPRD Lombok Barat berinisial S dilaporkan ke Bawaslu Nusa Tenggara Barat karena diduga gelapkan uang developer senilai ratusan juta rupiah. Sejumlah warga mendatangi kantor Bawaslu NTB yang ada di Jalan Udayana, Kota Mataram untuk melaporkan oknum caleg Nasdem DPRD Lombok Barat berinisial S atas dugaan penipuan dan penggelapan uang pembayaran tanah sebesar ratusan juta rupiah. Pelapor Timbang Nuarta mengatakan kasus tersebut terjadi sekitar 2 tahun silam akibat transaksi jual beli tanah untuk dijadikan areal perumahan seluas 1,38 hektar yang berlokasi di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar. Jadi saya datang ke sini melaporkan saudara Sahban sebagai caleg DPR Dapil 2 Lombok Barat Sekotong. Dari partai apa dia? Partai apa? Partai Nasdem. Dia berangkat dari Partai Nasdem. Dengan kronologis saya merasa tertipu oleh Sahban ini mengenai transaksi jual beli tanah.
Saya merasa tertipu dan saya merasa dirugikan. Ada sudah bukti-bukti sudah saya lampirkan di tadi Bawaslu, sudah ada di sana semuanya bukti-bukti, dan ini bukti pelaporan saya dikasih seperti itu. Jadi ini akan tindak lanjuti sampai tuntas. Komisioner Bawaslu NTB Hasan Basri membenarkan adanya laporan warga yang melaporkan oknum caleg DPRD Lombok Barat dari Partai Nasdem. Ya pasti diatensi oleh kami, tapi mereka lihat nanti apakah ini masuk dalam melanggar peraturan tindak pidana peraturan perundang-undangan pemilu atau peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, itu ada mekanismenya. Ya. Jika terbukti bersalah, oknum caleg Nasdem DPRD Lombok Barat berinisial S terancam dicoret dari daftar pencalekan dan disanksi hukuman 2 tahun penjara atau denda 24 juta sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu atau TPILU. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kenaikan harga jagung 2 kali lipat hingga tembus Rp9.000 per kilo di Lombok Barat disinyalir akibat stok langka karena masih musim tanam. Memasuki bulan kedua tahun ini, harga jagung di Lombok Barat mengalami lonjakan. Sebelumnya harga jagung Rp4.000 sampai Rp5.000, kini sudah menyentuh angka Rp9.000 per kilogram. Kenaikan harga jagung ini akibat masifnya pengiriman yang dilakukan petani jagung di NTB, khususnya Lombok, keluar daerah untuk memenuhi kebutuhan seperti pengolahan jagung sebagai pakan ternak dan jenis konsumsi jajanan lainnya. Selain Bali, pemilik jagung juga mengirim ke Pulau Jawa dengan kapasitas operasional 600 ton. Kenaikan harga juga diakibatkan oleh hasil panen jagung yang berkurang dari petani kemudian dijual ke luar daerah. Biasa dikirim keluar itu Pak, ke Bali, ke Jawa itu berapa biasanya? Itu hampir seluruhnya produksi itu dikirimkan. Tidak ada yang dikelola di dalam daerah sendiri, ya di sini penjemuran saja di sini. Kan dibuat untuk kerupuk jajan apa sekarang ya kan bahannya dari jagung kan. Oh gitu. Tapi kebanyakan permintaannya untuk pakan ternak. Pakan ternak untuk Bali ya. Tingginya harga jagung membuat daya beli jagung di Pulau Lombok rendah di tingkat peternak karena akan membuat kos peternak lebih tinggi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, ragam informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Mani Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Hai,
Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Memasuki musim penghujan, kasus demam berdarah di Kabupaten Lombok Tengah mulai rawan. Data Dinas Kesehatan Lombok Tengah tercatat 29 kasus DBD di awal tahun 2024. Kabupaten Lombok Tengah rawan kasus demam berdarah di awal tahun 2024 ini. Hal ini tidak terlepas dari masuknya musim penghujan tercatat dalam sebulan. Per bulan Januari 2024, kasus demam berdarah mencapai 29 kasus. Ironisnya 29 kasus terjadi di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang berada di 2 puskesmas, yaitu Puskesmas Teruai dan Puskesmas Sengkol. Jika dibandingkan dengan kasus DBD di tahun sebelumnya, kasus DBD mengalami peningkatan. Jika di tahun sebelumnya dengan bulan yang sama kasus DBD hanya mencapai 32 kasus dan menyebar di beberapa kecamatan. Sedangkan di tahun ini mencapai 29 kasus yang tersebar di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Peningkatan kasus DBD ini tidak terlepas karena pola hidup dan lingkungan yang kurang bersih. Kalau di 2023 ada 32 kasus. Ya, jadi cuma masalahnya ini kan kasus yang menyebabkan dia gini, yang menyebabkan heboh sebetulnya karena posisi kasus ini hanya berada di satu kecamatan yang tinggi sekali kasusnya, yaitu di Kecamatan Pujut. Itu ada di wilayah kerja Puskesmas Teruai sama Sengkol. Sementara itu, untuk mengantisipasi penyebaran kasus demam berdarah ini, warga dihimbau untuk menerapkan perilaku hidup sehat. Salah satunya tidak membiarkan area tempat tinggal sebagai sarang nyamuk. Selain itu, Dinas Kesehatan juga melakukan PSN. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, H-5 pencoblosan KPU Nusa Tenggara Barat jemput bola dengan mendatangi Dukcapil. Menyusul ditemukan ribuan daftar pemilih tetap belum memiliki KTP elektronik. Menjelang pelaksanaan pencoblosan yang akan dilaksanakan pada 14 Februari mendatang, berdasarkan data milik KPU, Komisi Pemilihan Umum NTB, sebanyak 40.000 DPT yang belum memiliki KTP elektronik. Pihak KPU NTB bekerja sama dengan Disdukcapil di seluruh kabupaten kota di NTB melakukan percepatan perekaman EKTP. Bahkan KPU turut andil turun langsung mengajak para pemilih untuk melakukan perekaman EKTP sebab hal itu berkaitan dengan pelaksanaan pemilu nantinya. Di DPT kita itu ada sekitar 112.000 pemilih lebih ya, yang masih belum yang non KTPL. Nah, kami kemarin sudah melakukan faktualisasi, memfaktualkan terhadap 112.000 tersebut dan hasilnya masih sekitar 42 ribuan yang masih belum perekaman EKTP. Misalkan terakhir itu adalah terakhir di beberapa tempat yang cukup signifikan. Nah, yang sisa inilah kemarin kita coba sudah melakukan koordinasi dengan di Dukcapil dan ternyata alhamdulillah mulai sudah ada responsif dari beberapa Dukcapil di Kabupaten Kota yang bahkan sudah mulai intent membuka posko untuk perekaman KTP ini. Adapun jika nantinya ada DPT yang belum memiliki EKTP hingga hari pencoblosan, pemilih diminta untuk membawa suket atau tanda pengenal lainnya agar diperbolehkan melakukan pencoblosan.
Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Masyarakat Desa Pringgesil, Selatan Lombok Timur memiliki tradisional Dongdala. Tradisi turun-temurun ini untuk memperkuat ketahanan pangan dan menggali potensi komoditas lokal. Ratusan masyarakat Desa Pringgesil Selatan, Kabupaten Lombok Timur tumpah ruah dan antusias saat acara adat tradisi Dongdala. Masyarakat beriringan membawa jamuan dengan wadah penampi atau dikenal dengan jaja nyiru bejangkongan dan menggunakan pakaian adat khas Sasak Lombok. Tradisi budaya Dongdala ini merupakan acara masyarakat menggali potensi yang tidak terlepas dengan sinergi antar seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan di tengah krisis pangan global yang sedang terjadi di berbagai negara. Tradisi Dongdala bertujuan untuk mempersatukan berbagai keturunan atau terah berbeda yang ada di Pringgesale Selatan. Harapannya dapat membangun Desa Pringgesale Selatan melalui jalur kebudayaan. Artinya keberagaman yang unik. Nah, kenapa alasan keberagaman itu kami namakan kami di acara festival? Karena kami di desa ini ada 3 bahasa yang berbeda, 3 keturunan yang berbeda, dan ada 7 wilayahan seperti gambaran pelangi. Selain itu, tradisi ini juga menjadi bentuk ekspresi kedaulatan desa dalam mengelola sumber daya alam dan potensi lokal, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan kebudayaan dalam mencapai kemandirian pangan. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa, setiap minggu pukul 9 hanya di iNews. Bagi-bagi bansos. Dengerin. Sayang nggak apa-apa. Unbeaten all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Berkemah sudah biasa kita dengar dan dilakukan dalam acara camping maupun acara liburan. Nah, di Desa Rembitan berkemah dilakukan dalam tradisi bermalam sambil mencari ikan dan juga mencari jodoh yang disebut Madek Mare. Dan seperti apa tradisi Madek Mare ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Melestarikan budaya Sasak, warga Desa Rembitan, Pucut, Kabupaten Lombok Tengah beramai-ramai menuju Pantai Kuta membangun tenda guna mengikuti acara Madek Mare atau menginap Sasak, yakni tradisi menginap dan mencari ikan di laut selama 3 hari 3 malam berturut-turut di pantai.
Kegiatan yang sakral dan rutin dilaksanakan tiap 3 bulan sekali, Made Mare sudah jamak terdengar di kalangan pemuda Pulau Lombok, khususnya Desa Rembitan. Tak hanya menginap, beragam kegiatan dilaksanakan seperti nandak, belancaran, dan beragam lomba. Nandak merupakan salah satu cara pemuda dan pemudi menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya melalui pantun-pantun. Untuk kegiatan hari ini kita laksanakan mengangkat kembali budaya-budaya yang hampir tergeser oleh pengaruh globalisasi ya. Contoh misalnya nandak tadi, nandak, belancaran, itu merupakan beberapa kegiatan yang sejatinya merupakan rangkaian dari kegiatan Mada yang mulai tergeser. Dan hari ini kita angkat kembali. Maknanya adalah nandak itu merupakan salah satu cara pemuda-pemudi di Desa Rembitan menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya atau pacarnya melalui pantun-pantun yang dikemas dalam tandak. Beragam lomba dilaksanakan dalam kegiatan ini seperti lomba menggendong istri dan lomba lari, semua itu untuk menghibur peserta Made Mare. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rumah Umalengge di Desa Maria, Kecamatan Wawo merupakan rumah adat warisan suku Mbojo yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dan rumah ini juga difungsikan sebagai lumbung padi. Bangunan Umalengge menggunakan 4 tiang dengan pondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan dari tiang tersebut. Konstruksi bangunannya pun sangat kuat dan tidak mudah runtuh karena memang suku Mbojo membuatnya agar tahan terhadap gempa dan angin kencang. Tampilan bangunan Umalengge tampak sederhana, namun pembuatannya ternyata tidak bisa sembarangan, butuh keahlian dan teknik yang khusus agar tetap artistik dan kokoh hingga mampu bertahan bertahun-tahun sampai saat ini. Pada zaman dahulu kala, Umalengge menjadi tempat tinggal masyarakat suku Mbojo di Desa Wawo, kemudian sebagian lagi berfungsi juga sebagai lumbung padi. Selain kuat, rumah adat ini juga memiliki keunikan sendiri, yaitu sangat sulit untuk menaiki atau memanjatnya, kecuali menggunakan tangga, bahkan tikus sekalipun tidak akan mudah untuk naik ke atas rumah. Sebab terhalang oleh ngapi atau lampi dan batu pondasi yang konon katanya telah memakai mantra dari para sando atau dalam bahasa setempat dukun. Lampi atau penampang tersebut selain berguna untuk mencegah tikus masuk ke Umalengge, juga berguna untuk mengunci struktur lantai 2. Struktur dan fisik bangunan Umalengge juga mengandung nilai-nilai sosial masyarakat di dalamnya, salah satunya adalah nilai sosial silaturahmi. Jumlah Umalengge sekarang yang masih asli 13 kakak, yang berubah jadi Uma Jompa 103, jadi 116 keseluruhan. 116 kakak ya. Berarti yang masih ditempati ada berapa? Masih ditempati semua, tempat cuma 1-2 aja yang ada penerusnya yang saya tidak pakai ya. Jadi sekarang seharian dipakai untuk apa, nyimpan apa gitu? Sekarang sudah jadi tempat untuk nyimpan padi. Dulu kan sebagai rumah orang tua yang pertama untuk tempat tinggal umum ya. Sekarang yang alih fungsi jadi untuk lumbung padi. Keunikan bangunan tradisional ini tidak menggunakan paku sama sekali untuk menggabungkan atau meletakkan kayu-kayu, namun menggunakan wole untuk menggabungkan atau meletakkan kayu seperti rii atau ngapi. Dari Bima, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia memiliki berbagai budaya unik yang sudah terkenal hingga mancanegara. Salah satunya upacara adat pemakaman asal Toraja atau yang disebut dengan Rambu Solo. Seperti apa prosesi tradisi ini? Berikut liputan selengkapnya. Kematian bukanlah perpisahan bagi masyarakat Toraja. Sebelumnya, jenazah masyarakat Toraja disemayamkan di Tongkonan atau rumah tradisional Toraja selama beberapa hari, beberapa bulan, bahkan belasan tahun sebelum melalui upacara pemakaman Rambu Solo. Malam harinya saya menuju ke Tongkonan milik Rudi Sandetolinggi, di mana ayahanda tercintanya disemayamkan di dalam rumah.
Bapak sudah berapa lama dirawat di rumah? Sudah hampir 5 bulan. Nanti tanggal 5 bulan depan sudah 5 bulan. Nah, biasanya keseharian Bapak sebelum meninggal itu ngapain? Sehariannya ke sawah atau berkebun di depan sini, depan rumah, samping rumah. Paling sering dia ke sawah itu. Dan menurut Mas Rudi sendiri, sosok Bapak di mata Mas Rudi itu seperti apa? Kenapa, Mas? Apa yang paling berkesan menurut Mas Rudi? Yang masih Mas Rudi ingat sampai sekarang? Masih sangat berbekas ya Bapak di sini ya? Karena Bapak itu paling penting. Terutama keluarga kami di sini. Sosok yang sangat dihormati ya? Setelah Bapak meninggal, Bapak dirawat di rumah. Hal yang memang biasa dilakukan oleh Mas Rudi dan keluarga, itu biasanya seperti apa? Menurut tradisi di sini? Kalau kami biasa kasih makan dari sarapan, makan siang kayak orang biasa aja, makan malam dikasih ditaruh di sini di meja. Makan pagi, makan siang, dan dikasih minum juga kopi susu dia. Itu favoritnya. Minuman favorit Bapak kopi susu. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Mereka yang telah tutup usia tidak benar-benar meninggalkan keluarga dan ikut menemani kehidupan sehari-hari keluarga yang ditinggalkan. Maka tak heran jika sebuah keluarga menyimpan jenazah selama berpekan-pekan di rumah sendiri dan diperlakukan layaknya seseorang yang masih hidup. Jenazah yang disemayamkan di tongkonan disebut dengan jenazah Tomo Luka. Mereka dianggap sebagai orang yang sakit yang tinggal di dalam rumah. Banyak alasan yang melatar belakangi mengapa jenazah harus disemayamkan di dalam rumah terlebih dahulu. Salah satunya adalah menunggu hingga kerabat yang tengah merantau datang untuk melihat jenazah. Selain itu, memberikan kesempatan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mendapatkan biaya serta hewan kurban yang layak untuk acara pemakaman puncak Rambu Solok. Karena arwah yang meninggal dunia diyakini belum pergi selama upacara pemakaman belum dirampungkan. Jujur tadi saat melihat Mas Rudi dan Ibu, saya jadi teringat dengan orang tua saya. Walaupun memang masih ada, tapi membuat saya banyak bersyukur bahwa saya masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan kedua orang tua saya. Dan saya yakin Bapak pun ini sudah tenang di sana. Kematian selalu menemani kehidupan. Itulah prinsip yang dipegang masyarakat Toraja. Mereka tidak mengusir kematian, melainkan menganggapnya bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Potret budaya yang mengakar, sekaligus melambungkan Toraja sebagai masyarakat dengan ritual kematian terunik di dunia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.